Shalom dan selamat siang kepada Bapak, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Toto Marius Santuri, semester 6 grup D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar uji coba seminar proposal saya, di mana saya mengangkat judul pengaruh metode diskusi kelompok oleh guru pendidikan agama Kristen dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 10 SMK swasta Dharma Bakti Siborong-Borong tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Keaktifan siswa dapat kita lihat dari keterlibatan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Setiap pada saat mendengarkan penjelasan materi, berdiskusi, membuat laporan tugas dan sebagainya, pelajaran di kelas sering monoton dan terasa bosan. Banyak faktor yang menyebabkan hal seperti itu. Salah satunya metode yang dipakai guru di kelas dalam mengajar tidak membangkitkan gairah atau tidak efektif, maupun keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pengamatan penulis atau sebagai saya sendiri di lapangan, yaitu di SMK negeri, di SMK swasta Dharma Bakti Siborong-Borong, terkhusus kelas 10, kurangnya keaktifan belajar dalam pendidikan agama Kristen. Dan penulis melihat hal tersebut terlihat dari 1. Para siswa yang cenderung pasif atau kurang terlibat dalam proses pembelajaran. 2. Minat belajar siswa rendah. 3. Siswa merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang monoton. Roesti terbitan 2012 halaman 5 menyatakan bahwa diskusi kelompok adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam sekolah. Di dalam diskusi ini, proses interaksi antara dua atau lebih dari individu yang terlihat atau saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah dapat terjadi juga semua aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Doktorandus H. Wina Sanjaya terbitan 2006 halaman 152 menjelaskan bahwa metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada guru atau pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Adapun 3 yang harus kita bahas di sini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ketiga manfaat penelitian. Bab 3 kajian pustaka. 1. Pengertian metode diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Menurut Roestiah terbitan 2008 halaman 5, mengajar dengan teknik diskusi ini berarti kelas dibagi dalam beberapa kelompok, dapat mempertinggi partisipasi siswa secara individual, dapat mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruh dan kesatuan. Rasa sosial mereka dapat dikembangkan karena bisa saling membantu dalam memecahkan sosial, mendorong rasa kesatuan, memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat, merupakan pendekatan yang demokratis, memperluas pandangan, menghayati kepemimpinan bersama-sama, membantu mengembangkan kepemimpinan. Langkah-langkah melaksanakan diskusi. Dalam buku Wina terbitan 2006 halaman 156 mengatakan, agar pengguna diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Langkah persiapan. 2. Pelaksanaan diskusi. 3. Menutup diskusi.
Kerangka berpikir oleh siswa. Dalam kegiatan diskusi kelompok sangat diperlukan keaktifan siswa dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dengan diskusi kelompok, siswa mampu aktif dan mengikuti menjalankan diskusi, mendengar, mampu mengeluarkan atau ide gagasan yang dimilikinya, mampu menghargai pendapat orang lain, dan dalam prosesnya mematuhi peraturan yang berlaku dengan mengikuti jalannya diskusi serta menyepakati hasil diskusi. Adapun di sini pengertian keaktifan siswa atau siswa yang aktif dari Ahmadi dan Supriyono tahun 2004 halaman 207 menjelaskan bahwa siswa yang aktif adalah siswa yang terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar. Keaktifan belajar siswa dapat dilihat dalam hal 1. Turut sertanya dalam mengerjakan tugas. 2. Terlibat dalam proses pemecahan masalah. 3. Bertanya kepada teman satu kelompok atau guru apabila tidak memahami persoalan yang sedang dihadapinya. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Dan poin terakhir, mampu mempresentasikan hasil kerjanya. Bab 3. Metodologi penelitian. Hipotesis tindakan. Menurut Ari Kunto tahun terbitan 2010 halaman 4 mengatakan bahwa hipotesa merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih terus dibuktikan atau dites atau diuji kebenarannya berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, manfaat pemecahan masalah serta kajian pustaka. Maka hipotesis penelitian ini adalah apabila metode diskusi kelompok dilakukan dan diterapkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang benar dan tepat, maka akan meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 10 SMK swasta Dharma Bakti Siborong-Borong tahun ajaran 2020-2021. Bab 3. Metodologi penelitian. Data, lokasi dan waktu penelitian SMK swasta Dharma Bakti Siborong-Borong. Populasi seluruh siswa kelas 10 SMK swasta Dharma Bakti Siborong-Borong sebanyak 144 orang sampel. Sampel 25% dari 144 orang sama dengan 35 orang. Metode yang dilakukan peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian. 1. Observasi pendahuluan atau orientasi untuk mendapatkan informasi awal atau gambaran umum tentang penelitian. 2. Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen atau IAKN Tarutung sebagai persyaratan peneliti. 3. Membuat rancangan penelitian. 4. Menyusun pedoman penelitian yang meliputi pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Poin kelima, mempersiapkan alat penelitian sebagai penunjang seperti alat perekam, kamera, buku catatan, dan sebagainya. Jenis instrumen yang peneliti kumpulkan yaitu untuk mengumpulkan data variabel X, Y, digunakan kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari 4 opsion yaitu A, B, C, dan D. Kisi-kisi angket catatan baru atau dapat ditampilkan dalam bentuk Microsoft Word. Instrumen penelitian yaitu Search Google, Data Research, atau Analisis. Uji coba instrumen atau teknik analisa data. 1. Uji hubungan dengan produk moment person. 2. Uji signifikansi hubungan. 3. Uji pengaruh atau determinasi. 4. Uji regresi linier sederhana. Demikian hasil presentasi uji coba seminar proposal yang saya presentasikan. Jika ada kurang atau masih banyak kata yang perlu kita kembangkan,
saya meminta pendapat atau masukan dari Bapak. Kiranya Bapak dapat memberikan saya masukan sehingga saya dapat mengembangkan hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Shalom.